Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung di IG YouTube DKI. Ya, oke, selamat bergabung Bro Ernest, Dodi. Nah, oke, hari ini kita masuk dalam edisi ke-24. Ya, selamat bergabung kembali Pak KPD. Ya, tema kita yang kita ambil tentang which one. Bagaimana kita mempercayai bahwa jodoh kita hanya ada satu, dan satu itu berasal direncanakan oleh Tuhan buat kita. Jadi selamat bergabung. Oke. Selamat bergabung Bro Evan kedua. Kita masih menunggu nih request dari untuk pesta Johannes Hawaii. Masih hujan kah di sana teman-teman? Oke, kita masih tunggu. Tadi ada gangguan teknis teman-teman. Ya, shalom Pak Roy, Pak Roy Solisa. Terima kasih buat supportnya. Nanti Kak Roy juga akan jadi host. Oke, Palmera aman nggak hujan, Sunter aman nggak hujan. Kak Sandi masih menunggu nih di Tangerang. Saat ini belum belum hujan, tadi hanya pada saat sore tadi. Pondok Gede hujan. Saya dengar-dengar itu apa itu Lampa sudah penuh ya, Ciliwung. Suara kipas angin lumayan atau hujan? Iya nih, itu suara angin buat saya. Saya masih menunggu nih. Kalau dari sini hari ini. Oke. Nah, akhirnya bergabung. Shalom Ko Anas. Iya, Shalom Ko halo, ya, Anas. halo. Halo. Iya, ya, Akhirnya iya, ya. berhasil. Thank you Ko Anas sudah mau Ya, gabung selamat di malam, IG. Kak. Selamat malam. Ya, di selamat malam Ko Anas. Thank you sudah mau gabung di DPA DKI. Hari ini kita di edisi ke-24 ya, Your Talk DPA GBI. Kita membahas tentang which one, yaitu terkait tentang jodoh, ya. Bagaimana kita memahami tentang jodoh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya teman-teman kita mulai doa dulu.
ya. Nanti saya akan perkenalkan Koanes, biografinya seperti apa. Mungkin teman-teman sudah kenal gitu ya di Instagramnya di 5 minutes, bahkan di Mawar Sharon, di GB Mawar Sharon untuk kenal. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita doa sama-sama yuk, Koanes. Kita doa sama-sama ya. Kami mengucap syukur Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Tuhan kumpulkan kami untuk kami membahas satu kebenaran firman-Mu tentang jodoh, dan kami percaya setiap kami jodoh yang Tuhan berikan itu adalah dari Tuhan sendiri. Oleh Tuhan berikan kami hikmat yang datang daripada Tuhan untuk kami memahami Tuhan tentang jodoh. Bahkan ada teman-teman yang mungkin sedang menanti yang cukup lama sehingga Tuhan bekerja dan berkarya dalamnya. Bagi juga setiap kami Tuhan yang sudah berkeluarga, sehingga kami yakin bahwa pasangan yang Tuhan berikan saat ini adalah jodoh yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Tuhan, Koanes Tuhan yang menjadi salah berkat buat kami, kiranya Tuhan pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya. Oke teman-teman semuanya, saya perkenalkan, ini adalah Pastor Yohanes Nahwai, ya, pastornya tapi bukan pastor biasa teman-teman, karena udah pendeta penuh, ya. Beda kalau saya masih pendeta muda, ya, tapi ini udah pendeta penuh. Ya, beliau nanti di Oktober itu udah berusia 41 tahun, ya. Jadi kalau teman-teman mau nanti ucapin selamat nanti di Oktober, ya. Tanggal 6 Oktober teman-teman, saya kasih bocoran. Kemudian beliau sudah menikah, ya. Kemudian dikaruniai 3 putra, ya, anak-anaknya putra semua, ya. Kemudian latar belakang pendidikannya banyak di seminari Bethel nih teman-teman, ya, dari S1 sampai S3, ya udah doktor ya kok ternyata ya kok ya. Udah. Oh belum. Udah lulus ya kok dokter ya. Dokter teologinya udah lulus ya. Belum. Oh belum, lagi dalam masa studi ya. Kemudian terakhir pernah di Magister Manajemen di Ukrida juga, ya, dan sampai di tesisnya. Nah teman-teman, selain itu pelayanan beliau tuh sudah berkhotbah teman-teman sejak tahun 2003. Jadi kalau bisa dihitung tuh sekarang udah 17 tahun, ya. Beliau sudah berkhotbah dan udah jadi ABG, melayani. udah jadi ABG tuh kelas. Udah ABG kok ya. Dan kemudian melayani di KPA, ya, Komisi Pemuda Anak sebagai gembala dari tahun 2010. Bahkan waktu di GBI kita ada namanya PAHAT teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di luar Sinode GBI mungkin belum tahu, tapi kita mau perkenalkan PAHAT ini adalah Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Beliau yang menjadi ketua pertamanya di periode 2008 sampai 2013. Kemudian pernah menjadi Biro Remaja, ya, di DPA GBI pengurus pusat, ya, 2009-2013. Dan kemudian selain di GBI sendiri, beliau juga menjadi bendahara umum di Asia Mission Association sejak 2010, ya. Kemudian tadi sebelum bisa jadi pendeta penuh tuh beliau 2010 udah jadi pendeta muda, ya. Kemudian di PGPI, jadi bagi teman-teman yang misalnya senadanya sama nih di Pentakosta, nah beliau itu sekarang masih masuk dalam ketua Departemen Pelayanan Anak Pendeta Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia. Kemudian 2014 beliau diangkat menjadi pendeta penuh, dan di saat itu juga beliau menjadi wakil gembala dari Gereja Bethel Indonesia Mawar Sharon. Dan saat ini beliau masih aktif dalam menjadi anggota di Global Mission Consultation. Nah, teman-teman, cukup panjang ya biografinya. Saya percaya pelayanan beliau yang sejak dari awal mula nih membuat sadar gitu ya, bahwa apalagi sudah Tuhan karuniai 3 seorang putra gitu, dan pasti makin yakin banget bahwa istilahnya ya cici yang ada di rumah itu adalah jodoh dari Tuhan gitu ya. Nah hari ini waktu dan tempat saya serahkan kepada Koanes untuk boleh sharing bagi buat kita semua. Nah sekali lagi teman-teman, sebelum nanti Koanes sharing, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, cukup teman-teman silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti pada saat pertengahan saya bisa tanya dan ngobrol bareng sama Koanes. Oke, silakan Koanes. Oke. Terima kasih buat Bro Fani Paitong. Kesempatan buat saya nih bisa sharing. Jadi kalau bicara soal jodoh, jadi sebetulnya biasanya di Indonesia didahului dengan yang namanya kan ya. Nah, sebetulnya kalau memang menurut
pacaran itu tidak ada di Alkitab. Jadi dengan kata lain kalau cari jodoh di Alkitab itu jodohnya kebanyakan dibantu sama orang. Ya. Misalnya contoh ketika Ishak istri, nah ini bapaknya sendiri yang sangat sedang begitu untuk pergi kemudian carikan pasangan gitu. Jadi cari mantu sendiri. Nah, kata lain ini Alkitab ya berarti kita ada tahapan pacaran. Terus cerita tentang hubungan di Alkitab artinya itu hanya tercatat ketika Yusuf dan Maria orang tuanya gitu. Nah mereka di dalam kitab mereka itu bertunangan, nggak berpadu. Gitu. Jadi dengan kata lain ya kalau pacaran cuman ya gitu. Nah jadi itu dulu sebagai menjadi satu topik yang seru di Q&A di tanya jawab. Setidaknya yang saya ingin kasih itu ketika pasangan sesuai dengan firman itu adalah pasangan yang harus pertama dulu begitu. Jadi sebagai seorang pendeta makanya saya harus pacaran itu lebih kepada begitu. Nah, ketika pacaran satu tahapan lagi sebelum tunangan, karena dengan berkembangnya zaman, orang-orang mulai merasakan bahwa tunangan itu rasanya terlalu cepat, begitu. Jadi yang kedua, belum lagi ada orang-orang yang ternyata di tunangannya itu batal, nggak jadi menikah. Nah makanya di situ akhirnya dengan perkembangan kebudayaan, makanya akhirnya muncullah sebuah tahapan pacaran, begitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, ini sebagai pendahuluan supaya biar teman-teman semua bisa tahu ya, artinya urutannya kronologisnya itu seperti itu. Kemudian kalau menurut Alkitab, sebetulnya memang Tuhan itu yang menciptakan kita semua. Di Kejadian 1 ayat 26-27, di situ Tuhan menceritakan, Alkitab menceritakan bagaimana kita ini adalah laki-laki dan perempuan, kita nanti akan bersatu, bukan lagi dua, tetapi adalah satu. Nah, jadi itulah gambarannya bagaimana manusia itu ditentukan dari firman Tuhan itu adalah laki-laki dan perempuan, kemudian merekanya bersatu. Makanya kita lagi ngobrol gini artinya semua dengan sikap dewasa ya. Tentunya ketika kita melihat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu kan ada struktur tubuh alat seksnya yang berbeda begitu. Ya jadi dari perbedaan alat seks saja kita sudah melihat bahwa ya laki-laki klopnya dengan perempuan, perempuan klopnya dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, begitu. Karena laki-laki dengan laki-laki nggak klop, begitu. Di perempuan dengan perempuan juga nggak klop. Nah kemudian dari segi lainnya, kalau laki-laki dengan laki-laki mana mungkin terjadi pembuahan, perempuan dengan perempuan mana mungkin terjadi pembuahan. Nah jadi prinsip pertamanya adalah berbicara tentang tema kita ini which one. Nah, harus didasari dulu kalau mau pilih yang mana, harus pilih lawan jenis. Bahkan dengan keadaan sekarang ini, lawan jenis itu perlu kita tambahkan, lawan jenisnya itu harus fair. Jangan sampai lawan jenis sih lawan jenis, tapi ternyata lawan jenisnya adalah bukan sedari lahir. Begitu, karena kan saya sudah jadi wakil gembala seperti tadi dibacain biodatanya, saya udah jadi wakil gembala dari 2014. Jadi dengan kata lain udah 6 tahun. Maka ketika kita mulai merevisi peraturan pernikahan di gereja, makanya kita sekarang menambahkan kalimatnya. Kalau dulu persyaratan pernikahan di GBI Mawar Taron itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah sekarang kita karena maraknya LGBT, kita sekarang akhirnya tambahkan lagi laki-laki dan perempuan
sedari lahir. Begitu. Hmm. Jadi dengan kata lain, kalau dia laki-laki, harus dari lahirnya laki-laki. Jangan sampai lahir laki-laki, ending-endingnya jadi perempuan. Begitu. Walaupun ending-endingnya jadi perempuan, dia nikahnya dengan laki-laki. Nah, ya itu nggak bisa. Begitu. Nah, jadi itu contoh. Jadi ketika teman-teman mau cari jodoh, ya kalau sesuai Alkitab harus cari dulu jodoh yang betul-betul adalah lawan jenis sedari lahir. Nah, itu sebagai fondasinya. Jadi ya kita jujur aja melihat berbagai macam binatang, makhluk-makhluk hidup yang Tuhan ciptakan, semuanya itu memang mayoritas adalah laki-laki dan perempuan, atau bahasanya binatang, makhluk hidup yang lain, jantan dan betina. Begitu. Nah, kemudian Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, itulah gambarannya bahwa ya, ketika berbicara which one, mana yang akan kita pilih untuk jadi jodoh, yang akan jadi pasangan hidup kita, maka kita percaya itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Yang jomblo boleh bilang amin. Bersyukur aja begitu. Yang mungkin saja dilahirkan untuk, misalnya ada juga yang tidak menikah, ya sudah begitu. Oke. Kemudian yang saya pikir perlu disampaikan lagi ketika berbicara tentang jodoh, sebetulnya menurut saya kita bisa lihat bahwa jodoh itu oke lah, ada pendapat mengatakan jodoh itu adalah dari Tuhan. Ya saya setuju karena memang kalau bukan dari Tuhan, siapa lagi begitu yang akan berikan. Kemudian kita juga percaya pasti Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik bagi kita. Nah, ketika Tuhan berikan jodoh, sesuatu yang baik, untuk menggenapi firman Tuhan, mereka bukan lagi dua tetapi satu, maka di situ kita tahu bahwa ini adalah dari Tuhan. Nah, namun bagi saya pribadi, saya tidak mengatakan jodoh itu 100% dari Tuhan. Nah, saya boleh berkata kalau kita harus membagi presentase, berarti jodoh itu dari Tuhan 50%, jodoh dari kita sendiri itu 50%. Begitu. Jadi ada campur tangan kita, kenapa berarti saya berpendapat seperti itu? Karena gini, karena kalau kita berkata jodoh itu di tangan Tuhan, berapa banyak orang-orang yang pernikahannya itu kandas? Begitu. Betul. Berapa banyak orang pernikahannya itu bubar, cerai. Nah, kalau misal, dan catatan cerai pun itu seingat saya beberapa tahun lalu dari BKKBN itu, dari catatan keluarga dan dari pemerintah itu, ternyata yang cerai itu juga banyak angka dari keluarga Kristen. Begitu. Nah, jadi dengan kata lain, kalau memang banyak pasangan suami istri Kristen yang bercerai, berarti kok jodoh dari Tuhan, tapi kok cerai. Begitu. Nah, makanya saya lebih berkata, Tuhan punya peranan 50%, artinya Tuhan mempertemukan, memberikan kesempatan, peluang untuk berjumpa, bertemu, sisanya 50% berikutnya adalah tugas kita semua untuk memilih. Begitu. Contoh dalam perjalanan hidup saya dengan istri udah nikah dari tahun 2008, berarti saya sebelum menikah dengan istri saya, ya saya udah ketemu dengan berbagai macam perempuan. Begitu. Jadi saya percaya 50%-nya porsi Tuhan itu adalah mempertemukan saya dengan berbagai macam perempuan. Begitu. Nah, kemudian 50% sisanya bagian saya milih di antara semua perempuan, satu perempuan itulah yang jadi istri saya. Demikian juga dengan istri saya, begitu sebaliknya. Nah, makanya di situ saya bisa berkata sebetulnya ya 50-50, 50% Tuhan punya peranan, 50%-nya lagi yang memang peranan kita sendiri. Nah, makanya ini penting. Terima kasih untuk DPA GBI DKI mau bikin talk show dengan topik seperti ini, biar supaya banyak anak-anak muda itu tahu mencari jodoh itu, mencari pasangan hidup itu nggak main-main. Begitu. Koh, mau tanya, Koh. Ya. Kohanes mau tanya. Kan tadi kan dibilang bahwa memang menurut pendapat Kohanes memang jodoh itu berarti ada campur tangan kita nih, ya, manusia maksudnya untuk mencari. Nah, bisa nggak sih maksudnya gini, berarti kalau dalam mencari, berarti apakah memang kita nih anak-anak muda itu diperbolehkan untuk buat kriteria kok yang sesuai memang itu loh jodoh kita gitu, dan memang kita baru
kita bawa itu di dalam doa. Nah, menurut kamu gimana tuh? Dengan istilahnya dengan kriteria, oh dia harus begini, dia harus cantik, dia harus pinter pinter masak, dia harus ini segala macam. Nah, itu bagaimana tuh kok? Iya. Em, nih, Tuhan kan menciptakan kita ini bukan sebagai robot. Dengan kata lain, makanya saya kembali juga menegaskan jodoh itu bukan 100% dari Tuhan, artinya ya Tuhan punya peranan, tetapi 50% lainnya itu ada bagian kita, karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Misalnya, Yohanes, Ya. pasangannya adalah ini, begitu, ya pokoknya ini udah jodoh dari Tuhan. Ya, nggak begitu juga. Kemudian juga dalam perkembangan waktu, perkembangan kita menuju kepada kedewasaan, akhirnya preferensi pemilihan calon pasangan hidup itu menjadi berkembang. Mungkin ketika kita dulu masih remaja, ya yang istilah zaman saya dulu waktu remaja dulu istilahnya cinta monyet, ya dulu hanya berpikir yang cantik begitu, yang penting ganteng. Tapi ternyata ketika kita kuliah, preferensi pilihan standar seorang pacar atau jodoh atau pasangan hidup itu jadi berkembang. Misalnya, saya mau cari yang bisa masak, saya mau cari yang pintar ngurus keluarga, gitu. Nah, ketika masuk dunia kerja, saya yang mau cari harus jadi istri yang pintar nyari uang, misalnya, gitu. Jadi preferensi itu makin berkembang, gitu, Fer. Oke. Berarti kok kalau misalnya nggak masalah dong kok gonta-ganti pacar seperti itu sampai nemu bener-bener dia tuh pasangan hidup kita. Itu gimana tuh kok? Nah, Apa oke. sih? Eh, Artinya gini, kita memang harus milih dengan baik, milih dengan teliti sebelum kita melamar lah ya atau memilih dia untuk menjadi pacar, nanti tunangan, kemudian nikah. Jadi gini, sebagai seorang pendeta ya, saya lebih menganjurkan supaya kita khususnya para cowok dan ya tentu cewek juga adalah lebih baik begini, prinsipnya adalah kalau sudah siap berencana untuk nikah, monggo silakan untuk pacaran. Begitu. Jadi kalau misalnya belum ada rencana planning untuk nikah, ya mendingan jangan pacaran dulu. Begitu. Oke. Sayang, buang-buang waktu, buang-buang energi, Hmm. buang-buang Hmm. tenaga, buang bensin ngejemputin, buang ongkos traktir bakso, Berarti traktir ongkos. bakwan, traktir belum lagi bayarin nonton. Nih ceritanya nggak ada corona ya, Iya, begitu. Dan iya, dan itu iya. semua menurut saya sayang begitu kalau itu semua dikeluarkan akhirnya nggak jadi sama dia. Karena begini, ketika kita meluangkan banyak waktu bersama dengan pacar kita yang kita berpikir gue belum siap nikah, nanti terlalu banyak memori, terlalu banyak kenangan. Ketika nggak jadi sama dia itu yang wah itu problem tersendiri lagi tuh Fer, begitu. Hmm. Hmm. Cuma kan soalnya kan gini kok, maksudnya kalau eh, jodoh, maksud kita langsung menikah itu kan kayaknya bawaannya kalau udah usia dewasa muda ya kok ya. Gimana dengan mereka yang masih yang SMA gitu ya, maksudnya yang baru kuliah gitu. Sedangkan mungkin dia udah merasa dua-duanya rasa udah klop gitu, udah cocok gitu. Kadang-kadang kan gitu kan, maksudnya orang tuh bisa jadian tuh karena cocok dulu, cocok cocok karena karakternya lah, cocok karena kepribadiannya sama, bisa ngimbangin dan sebagainya. Nah itu gimana ya kok ya? Karena kan memang kalau untuk kita langsung tujuannya untuk nikah kayaknya kayaknya jarang ya kok ya. Saya lihat sih maksudnya jarang gitu kalau punya prinsip yang seperti itu. Nah, pendapat kok gimana nih? Ya, ya, thank you. Makanya ini sekali lagi buat teman-teman semua ini kan pendapat saya ya dari pengalaman pribadi, pengalaman mimpin anak remaja, pemuda di gereja lokal, kemudian juga melihat keadaan. Makanya saya akhirnya sampai kepada kesimpulan, mendingan kalau belum berpikir untuk nikah, jangan pacaran dulu. Karena gini juga, saya kasih ilustrasi. Saya punya 3 orang anak laki-laki. Anak laki-laki saya yang paling Mm-mm. besar umurnya sudah 11 tahun. Wow. Jadi Agustus tahun depan dia sudah SMP, tuh Fer, begitu. Mm-mm. Jadi ketika dia sudah Mm-mm. SMP, nggak lama kemudian dia pasti akan masuk ke dewasaan, kemudian akan jatuh Betul, cinta, betul. begitu. Iya, Nah, iya, iya. saya hanya mau pesan kepada anak saya yang laki-laki, ini Mm-mm. kan semua laki-laki, saya Mm-mm. mau pesannya gitu. Namanya Jaden. Mm-mm. Saya mau bilang gini, Jaden, nanti kalau kamu mau pacaran, pokoknya kamu harus sudah siap dulu untuk nikah. Artinya setidaknya Mm-mm. mulai berpikir untuk pernikahan. Pacaran itu bukan sekedar cuman mau ada punya teman untuk nonton, mau ada punya teman untuk telepon malam-malam, nggak begitu. Kenapa? Karena itu anak Mm-mm. orang. Begitu. Mm-mm. Saya nggak mau.
anak saya tuh mainin anak orang. Nah, Oh. untung saya punya anak 3 laki-laki. Andai kata punya 3 anak perempuan, saya juga nggak mau dong, Fer. Anak saya dimainin, saya bisa copot Iya. jabatan kependetaan saya loh, gulung tangan saya, samperin rumah tuh cowok, bawa bendungan. Setuju ya, Iya, iya, begitu kan? Nah, jadi iya, iya. mungkin, nah gitu. Jadi ketika saya atau kita semakin bertambah dewasa, cara pandang kita tentang pacaran itu jadi kita makanya berbeda maknanya. Gitu. Sebelum saya nikah dengan istri saya juga sebelum nikah dengan saya, ternyata kami pernah pacaran masing-masing dengan 4 pasangan. Begitu, dalam arti Oh, maksudnya saya punya 4 mantan, dia juga punya 4. wah, Gitu. bisa Nah, cocok jadi gitu artinya, ya. iya makanya. Pas. Jadi saya berpikir artinya gini, kalau boleh jujur, ya kenapa dulu saya nggak serius begitu mempersiapkan diri saya, sehingga sampai harus ada 4 mantan, begitu. Nah, jadi makanya dari pengalaman itu, saya memberikan saran supaya kita ini mendingan pilih sungguh-sungguh, pakai kesempatan, bergaul aja dengan sebanyak-banyaknya. Mungkin timbul pertanyaan nih gini, Fer. Wah, kalau nanti diambil cowok lain gimana? Nanti diambil cewek lain Wah, gimana? Betul kan? nah gimana tuh? Ya sudah, kalau sudah diambil sama yang lain, ya udah kita bersyukur. Berarti dia itu bukan ya jodohnya kita, dan Jodoh jangan ya. takut. Ya, Stok masih banyak kok. kasih. Kalau jodoh nggak kemana ya kok katanya? Iya, jodoh nggak kemana. Dalam arti kalau jodoh nggak kemana tuh lebih ke inilah ya, apa namanya, lebih kepada, saya lihatnya gini, kalau jodoh nggak kemana itu artinya, udahlah, jodoh kita itu lawan jenis, artinya udah pasti dapet satu waktu, tinggal kita pilih. Karena gini, yang mesti dipahami tentang which one, yang mana akan kita pilih, karena gini, mencari yang cocok di tahapan awal, itu akan sangat sulit untuk ketemu yang cocok. Makanya kita akan pilih yang sebaik mungkin, cari yang sevisi, cari yang mirip, cita-citanya semua. Cita-cita tentang gambaran keluarga, gambaran pekerjaan, gambaran punya anak, gambaran ekonomi, gambaran tentang masa depan, begitu. Nah, itu semua harus, gini, tipsnya adalah semakin kita mirip, itu akan membantu hubungan kita untuk kurangnya keributan. Gitu. Ya, ya. Jadi dari awal misalnya kita udah PDKT nih, udah makan-makan, kita tanya, "Pernah kesukaan kamu apa? Film favoritmu apa? Kalau kamu lagi di gereja, pelayanannya senangnya apa?" Nah, kalau kita banyak klubnya kemiripan, itu akan mengeliminir cukup banyak isu-isu yang bisa menjadi biang keributan. Nah, Nah, menarik nih jadi kok, boleh dibilang menarik ya kok. udah, kalau udah cocok begitu, ya tinggal aja apa namanya, terusin begitu, ya tembak aja, kemudian mau pacaran silakan, tapi pacaran serius ya, dan tentu jaga Iya. kekudusan. Nah, kemudian dalam pacaran kita makin kenal, kemudian nanti tunangan makin kenal, sehingga masuk dalam pernikahan itu akan lebih mudah untuk dijalani bersama. Begitu. Oke. Nah, kok Anas bisa nggak ceritain, Ya, maksudnya pengalaman kok sama Cici nih sekarang nih, maksudnya terkait yang 5 hal yang tadi, gimana caranya kok bisa bahas tentang masa depan gitu, kalau pengen punya keluarga seperti apa, ekonominya seperti apa, terus nanti cita-cita buat keluarganya akan seperti apa. Nah itu gimana tuh kok pengalaman dari kau sendiri tuh? Gimana cara ya, membangun awal mulanya seperti itu, membahasnya seperti itu, sampai akhirnya Koko pas gitu dan dia ngerasa juga pas sama Koko. ya. Kalau pengalaman dari saya dengan istri tentang jodoh ya begitu, artinya kita udah firm, yakin bahwa saya akan nikah dengan dia. Jadi ketika saya sama dia udah pacaran 2 tahun, satu waktu ketika waktu itu saya dan dia masih kuliah. Saya masih kuliah di seminari, KT1, masih kuliah di psikologi Atma. Kemudian saya satu jemput dia, kemudian kami berdua, karena dari Atma ke apa namanya Plaza Indonesia gitu deket, akhirnya kita ke sana, luangin makan siang sama-sama begitu. Pas lagi mau nyari-nyari tempat makan gitu, nggak taunya si penjaga restorannya itu, mas-mas itu bilang begini, Kak, mampir dong ke sini, ngomongin masa depan. Gitu, nah, jadi akhirnya saya bilang sama istri saya yang waktu itu pacar kan, saya bilang, kamu denger nggak? Klien itu ngomong apa tadi? Dengar? Emang ngomong apa? Masuk dong, makan di sini, ngomongin masa depan. Terus akhirnya saya tanya,
kamu pernah nggak selama ini kalau lagi mau makan ditanya begitu? Kan nggak pernah kan artinya gitu. Iya. Nah, jadi singkat cerita, akhirnya kita ketemu satu tempat makan, bukan makan di tempat itu sih, begitu. Tapi akhirnya kan siang kami berdua itu akhirnya jadi topiknya ngomongin masa depan kita berdua, begitu. Nah, singkat ceritanya, akhirnya disitulah kita ngomong serius, kita ngomongin tentang masa depan kita. Saya bilang bahwa saya sekolah Alkitab, saya mau jadi pendeta. Kamu siap nggak jadi istri pendeta? Katanya. Nah, jadi ya itu saya kasih gambarannya gitu. Jadi dengan kata lain, kita menyatukan berbagai macam gambaran ke depannya. Gitu. Yeah. Kita di visi ke depan, visi keluarga, visi tentang keuangan, visi tentang mau berapa jumlah anak punyanya, mau dia tentang gimana. Ada laki-laki maunya istrinya kerja, ada laki-laki maunya istrinya ibu rumah tangga. Nah, itu diomongin. Oke. Gitu. Oke. Ya, jadi kita harus satukan banyak hal lah, artinya ngobrol-ngobrol di situ. Jadi kalau lagi makan bakso berdua sama pacar, ya kali-kali atau perbanyak ngomongin tentang masa depan, begitu. Jangan ngomongin politik mulu. Lagi pacaran ngomongin politik berat ya. Berat banget tuh kok. Nah, kok sekarang gimana langkah-langkah untuk mencari jodoh nih kok? Tadi kan poinnya pertama dia harus siap menikah. Nah, dari siap menikah itu seperti apa ya kok? Nah, siap menikah itu gini, saya kasih tips sederhana, ada 3 tips. Kalau kita mau membayangkan atau menilai diri kita sendiri siap untuk nikah atau sudah atau belum, tips yang pertama adalah kita harus dewasa dulu secara fisik. Oke? Maksudnya dewasa secara fisik itu tentu namanya menikah memang harus orang yang dewasa secara fisik. Dan kalian nggak mungkin anak sekolah minggu fisiknya belum dewasa lalu menikah. Begitu. Usia ya kok ya. Nah, usia. Kemudian yang kedua, dewasa secara mental, secara jiwa. Nah, karena kalau orang yang jiwanya belum dewasa, ketika dia pacaran, dia nikah, tunangan, ini akan banyak problem. Karena kalau orang yang belum dewasa, pasti fokusnya ke dirinya sendiri. Tapi kalau udah dewasa, fokusnya adalah bagaimana aku bisa menyenangkan pasanganku. Begitu. Nah, jadi gini, ketika misalnya contoh untuk poin yang kedua ini dewasa jiwanya, ketika saya melihat pacar saya, yaitu istri saya dulu, dia diam nih. Gitu. Nah, kalau kita sudah dewasa, kita akan berkata begini, kamu kenapa diam? Gitu. Ada masalah, coba yuk ngobrol yuk. Karena fokus kita ke dia. Tapi kalau kita belum dewasa, kamu kenapa sih diam? Kamu nggak sayang sama saya? Kamu nggak peduli sama saya? Fokusnya ke saya kan, Fer? Kan kalimat bedanya kan, begitu. Nah, itu nggak bagus, nggak baik juga. Kalau misalnya pacaran begitu, apalagi nikah begitu, waduh, gawat deh. Dan ketiga adalah harus dewasa tentunya secara rohani. Gitu. Ketika nanti pasangan kita nggak dewasa rohani, ini bisa jadi problem. Contoh, misalnya kita yang sudah pelayanan, lalu pacar kita belum dewasa rohani, larang kita pelayanan. Kamu jangan main keyboard lah. Begitu. Kamu jangan main keyboard. Kenapa? Main keyboard yang keduanya tuh cewek tuh, cantik lagi. Ntar kamu kecantol sama dia. Begitu. Cemburu. Begitu. Ya, itulah kira-kira secara singkatnya aja 3 tips dari saya deh, gitu. Oke. Nah, kok menarik banget. Jadi memang teman-teman nih yang masih gabung di Yurtalk PADKI, bahwa benar ya, bahwa waktu teman-teman dikatakan mau mencari jodoh, itu poin yang utama banget itu siap menikah. Jadi kalau untuk teman-teman yang misalnya cuma pacaran, hanya main-main, hanya mencari-mencari, ya kan, lebih baik ya biasa saja dulu ya. Nah kok, kalau misalnya seandainya tadi kan terkait yang dewasa mental ya, oh ya, ini saya mau bahas terkait yang itu dulu tuh. Sering kali kan memang dibilang ya, maksudnya usia itu kan nggak mental seseorang ini siap gitu, pasangan kita ini benar-benar siap untuk nikahin kita, karena maksudnya keadaan begitu single dengan misalnya udah married kan tuh beda banget tuh. Nah itu gimana sih supaya mental kita tuh menikah tuh benar-benar udah ready gitu loh? Ya,
Gimana? Apa namanya? Tadi juga saya tambahkan lagi poin yang keempat, ketika kita mau nikah itu juga harus dewasa secara finansial. Begitu. Oh iya, Dewasa secara oke. finansial itu kenapa penting? Karena kita punya culture di Indonesia itu adalah kalau kita sudah menikah, maka orang tua akan lepas dari kita. Begitu. Keunikan kita di Indonesia adalah kita sampai umur 50 atau 60 tahun bahkan kita belum Mm, nikah, mm, masih tinggal sama orang tua, mm, gitu Fer. mm, mm. Artinya kita masih Iya. nebeng gitu ya dengan rumah di orang tua kita. Kita nggak pusing dengan urusan rumah, begitu. Nah, tetapi Mm, ketika sudah menikah, kita itu akan keluar dari rumah orang tua kita, pada mm. umumnya begitu. Makanya untuk bisa keluar dari rumah orang tua kita, diperlukan adalah kedewasaan finansial. Begitu. Nah, kalau Oh. kita belum dewasa finansial, dalam arti belum ada gaji tetap, masih kerja serabutan, menurut saya ya kita Mm, perlu pikir dengan sangat matang apakah harus menikah atau enggak. Begitu. mm. Oke. Karena masalah Hmm. terbesar juga dalam pernikahan itu tentang keuangan ya, kok ya. Banyak Betul, mereka tentang bercerai keuangan. akhirnya Iya, karena yang akhirnya keributan. berpisah. Ya. Mm. Iya, Nah, kok begitu. menarik nih kok. Ada tips-tips nggak sih kok supaya maksudnya mempersiapkan keuangan nih bagi mereka yang istilahnya mau menikah gitu kan, kadang-kadang kan kalau udah mau nikah kan bawaannya maksudnya udah serius tuh, itu ya nggak lagi uang kamu uang aku gitu tapi uang kita sama-sama. Nah, bagaimana sih kasih tips buat mereka yang istilahnya sedang mempersiapkan nih kok untuk pernikahan? Di sini ada Bu Adlin nih, ada Bu Gem. Oke. Eh, ini sambil intermezzo ya, Fer ya, dan teman-teman ya. Jadi Ya, saya ya. bercanda Hmm. ke anak-anak muda di gereja saya, pelayan-pelayan muda. Saya bilang begini, tahun 2020 rasa-rasanya akan habis karena pandemi COVID ya, Corona ini Hmm. kan. Hmm. Artinya kita kemungkinan Hmm. akan lockdown sampai Desember lah, Hmm. begitulah. Jadi dengan kata lain, Hmm. kalau mau nikah, murah, buru-buru di tahun ini. Karena nggak ada yang akan datang ke dalam Nah, pesta kita. ini jokes Gitu. ya, Jadi jokes. traktir makanannya murah. Iya, iya, iya. Oke. Jadi itu intermezzo aja. Jadi gini, Hmm. tipsnya adalah bahwa kita ini sekali lagi memang harus kita dewasa secara fisik, kita dewasa secara jiwa, kita dewasa secara roh, dewasa secara keuangan. Nah, karena itu semua yang selalu menjadi biang keributan dalam rumah tangga. Begitu. Hmm. Misalnya, kita dalam hal rohani, kita bisa ribut. Istri bisa bilang, kamu perpuluhan dulu, gak usah perpuluhan lah. Begitu. Atau perpuluhannya jangan Hmm. 10%. Nah, kolektor kamu berapa? Oh, saya biasa kasih kolektor 20.000. Jangan, kemahalan. 20.000 tuh buat makan bakso. Begitu. Nah, itu bisa biang keributan. Nah, kemudian misalnya Eh, lagi dibilang tentang jiwa. Kamu jangan deket-deket dong sama teman di kantor tuh. Jelesan, begitu. Curiga. hmm. Kucing betina Hmm. ngelirik kita aja dicemburu. Begitu. Nah, jadi artinya ya dari semua 4 hal itu saya pikir saya coba simpulkan semuanya dari pengalaman apa ya, ya pengalaman dan pengamatan dari banyak hal, saya setidaknya coba bisa simpulkan begitu. Oke. Untuk tips-tipsnya gimana kok? Yang bagi berarti yang kalau untuk Oke. mempersiapkan finansial. Hmm. Oh ya, tipsnya untuk menyiapkan finansial artinya kerja dengan serius, kemudian Hmm. harus pintar nabung, kemudian yang Hmm. ketiga, ini menurut saya penting, jangan hidup sebagai anak muda yang suka pamer. Nah, Oh, ada oke. ungkapan mengatakan biaya hidup itu murah, yang mahal itu adalah Hmm. biaya pamer. Gaya hidupnya. Gaya Jadi hidup. arti gaya Gaya. hidup ya, ya gaya hidup. Jadi dengan kata lain, kalau memang benar-benar mau nikah, dan maaf ya saya harus ngomong belak-belakan karena ini berbicara tentang finance, andai kata orang tua kita sudah kaya, begitu, sudah diberkati Tuhan, maka relatif kita masih lebih aman. Pernikahan kita Hmm. masih bisa pestanya disupport sama orang tua, begitu. Tapi misalnya kita yang punya orang tua nggak mampu, kemudian orang tua kita misalnya di kampung, kita yang perantauan ke Jakarta, maka ini akan menjadi sebuah tantangan.
Makanya kita harus dewasa secara finansial itu artinya kita waktu kerja harus bisa hemat sehemat-hematnya, kalau bisa irit seirit-iritnya untuk nabung untuk pernikahan nanti, begitu. Dan tips berikutnya lagi secara finance, kita sudah nikah atau berencana nikah, harus tahu bagaimana penempatan penggunaan uang. Jadi uang itu uang itu dipakai untuk beli barang yang berguna untuk long term, untuk jangka panjang. Jangan beli barang yang jangkanya pendek, begitu. Kalau maaf nih, misalnya kita pengen nikah, biayanya sendiri, berarti harus sabar, jangan tiap tahun ganti handphone, begitu. Berarti jangan di game online habisin duit di situ, begitu. Jadi ya makanya harus bisa tahan diri, irit seirit-iritnya, jangan makan keluar terus. Misalnya ketika kita harus membiayai diri kita sendiri, kita sama pacar atau calon istri, calon suami, jangan makan ke mall mulu, jangan go food mulu, grab food mulu, begitu, karena itu uang, sayang. Mendingan beli ke pasar, irit, masak sendiri. Bolehlah sekali-kali pacaran itu habiskan waktu di dapur, masak bareng. Iya. Gitu. Iya, karena semua itu kan nabung. Apalagi plus lagi pandemi gini, Fer, kan semua pemasukan kan kita semua serba nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jadi betul-betul harus irit seirit-iritnya, begitu. Oke, luar biasa. Thanks banget nih Kones nih buat tips-tipsnya nih. Jadi teman-teman bisa dipraktekkan ya teman-teman, khususnya bagi rekan-rekan yang memang sedang mempersiapkan pernikahan supaya bisa lebih mengikat pinggang lagi, khususnya bagi yang menikah juga ya, terlebih juga banyak-banyak ikat pinggang ya, karena kita membiayai juga kebutuhan banyak orang, khususnya yang bagi kepala rumah tangga. Nah, kok terakhir kira-kira kesimpulan apa sih yang dari kita ngomongin dari 40 menit tadi ini ke depan nih kok? Apa yang kok bisa simpulkan untuk pertemuan kita hari ini? Oke. Yang saya bisa simpulkan itu dari ngobrol-ngobrol kita, buat teman-teman juga kayaknya kalau yang baru gabung mungkin ketinggalan dari awal-awal tadi. Kesimpulannya adalah kalau kita mau nikah itu pastikan kita sudah siap secara jiwa, secara fisik, secara roh, secara keuangan. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Jadi 4 hal itu tentu ketika semuanya sudah dicapai tingkat kedewasaannya, saya pikir masalah-masalah dalam rumah tangga itu sudah banyak yang akan tereliminir. Begitu. Kalau salah satu dari keempat itu belum dewasa, masalah akan bertambah. Nah, kemudian berikutnya lagi, kalau memang sudah siap nikah, ya silakan pacaran. Begitu. Kalau belum siap untuk nikah, belum ada gambaran rencana untuk nikah, baiknya jangan pacaran. Kalau dari sisi kita sebagai anak laki-laki, pesan saya adalah kita sebagai anak laki-laki jangan mainin anak perempuan orang. Nah, kita sebagai anak perempuan, kita juga jangan mau dimainin sama anak laki-laki yang belum siap. Begitu. Karena sayang, semakin lama kita pacaran, ternyata nggak nikah sama dia, waduh sakitnya minta ampun. Berapa banyak memori yang akan melukai kita. Begitu. Jadi lebih bagus, udah mendingan sakit hati, cowok, cewek yang kita taksir diambil orang, daripada kita udah pacaran lama, lalu nggak jadi nikah. Wah, itu sakitnya terlalu dalam. Nggak jadi. Gitu. Aduh, dalam banget. Lalu nggak jadi. Wah, itu sakitnya. Kemudian berikutnya, satu lagi, kalau kita tentang milih pasangan, mau jadi berkeluarga, kita harus sadari dulu bahwa seks itu bukan segalanya. Ya. Seks itu bukan segalanya. Saya berani jamin, kalau ada orang yang menikah karena seks, pasti akan kecewa di dalam pernikahan. Karena pernikahan itu tidak selalu tentang seks. Ya, setuju. Kira-kira gitu deh kesimpulannya. Oke. Saya ngomong-ngomong tentang seks, saya jadi satu pertanyaan lagi kok. Bagaimana dengan mereka yang istilahnya sudah menikah gitu, terus akhirnya Tuhan belum karuniain anak? Apakah ada yang salah kok? Ada banyak isu ketika pasangan itu nggak punya anak, begitu. Isunya banyak ya, artinya ketidaksanggupan secara fisik, begitu. Misalnya
prianya itu impoten. Kemudian bisa juga ketidaksiapan secara jiwa. Sehingga bisa saja jiwanya si wanita tidak siap, sehingga tidak bisa dibuahi, sehingga tidak bisa hamil. Atau juga ketidaksiapan secara roh bahkan. Misalnya, Tuhan kan Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu ini pasangan belum siap kalau dikasih anak, nanti akan jadi bahaya. Begitu. Bisa juga Tuhan intervensi. Nah, jadi kemudian bisa juga secara finance, artinya finance sih buntut-buntutnya lari lagi ke jiwa. Misalnya, ketika si sang wanita merasa bahwa, aduh kalau kita punya anak, kita nanti akan berat, keuangan. Si pria juga, aduh kalau kita punya anak, kita akan berat. Jadi ada banyak alasan yang menjadikan nggak bisa punya anak, begitu. Nah, belum lagi isu-isu yang lain, gizinya kurang baik antara laki dengan perempuan, suami dan istri. Akhirnya spermanya itu tidak tidak kuat atau tidak bagus untuk bisa membuahi begitu. Gitu. Jadi akhirnya ya itu problem. Alasan lainnya banyak lah, karena stres, karena menu makanan yang salah, makanya tidak bisa hamil gitu. Tapi bukan berarti bagi mereka yang nggak punya anak, pernikahan mereka nggak bahagia kan kok? Nggak juga begitu. Salah satu bapak pendeta yang sangat sayang dengan Pahat itu adalah bapak almarhum pendeta Lukas Tahir. Nah, Om Lukas ini nggak punya anak, begitu. Jadi Om Lukas nggak punya anak, dia happy aja tuh, begitu. Walaupun ya saya juga yakin rata-rata orang yang sudah berkeluarga, kalau memang mereka merindukan anak, Tuhan tidak izinkan untuk punya anak, pasti mereka juga sedih. Tapi kan soal anak itu kan nggak selalu menjadi satu-satunya alasan kebahagiaan keluarga kan. Begitu. Benar, setuju. Kebahagiaan berkeluarga itu adalah menemukan kesenangan dalam setiap kehidupan kita. Cila. Oke. Konas, satu lagi deh saya kasih pertanyaan. Bagaimana caranya buat setiap mereka yang supaya bisa menjaga kekudusan kok? Karena kan nggak jauh-jauh nih kok, maksudnya dengan masa penantian yang cukup panjang gitu ya, mereka harus menjaga supaya hubungan mereka tuh tidak dinodai dengan godaan-godaan gitu. Mungkin ini kesimpulan terakhir yang mungkin bisa kok sampaikan ke teman-teman. Iya, ini pertanyaan bagus dan amat penting dalam kondisi sekarang ya, gitu. Berbicara tentang seks, tentu seks itu harus dilakukan sebagai hubungan suami istri. Makanya dalam bahasa Indonesia disebutnya hubungan suami istri. Seks itu tidak boleh dilakukan sebelum diberkati Tuhan. Nah, di dalam Alkitab itu dicatat, saya nggak hafal persis ayatnya di mana, tapi di Kejadian pasal 2 ayatnya berapa, itu di sana sudah dikatakan bahwa kalau kita mau memasuki pernikahan harus diberkati dulu. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman, beranak cuculah. Nah, jadi urutan kronologi diberkati dulu, baru hubungan seks beranak cucu. Bukan sebaliknya. Sementara sebaliknya, orang-orang beranak cucu dulu, baru diberkati, begitu. Nah, itu jangan begitu. Jadi urutannya itu harus diberkati dulu, Allah memberkati mereka, lalu Allah memerintahkan beranak cuculah. Nah, makanya jadi dari situ saya sangat percaya Tuhan yang menciptakan seks, Tuhan yang menciptakan alat kelamin, makanya harus dipergunakan sesuai dengan maunya Tuhan. Begitu. Dan maunya Tuhan adalah seks itu digunakan pada saat sudah diberkati dalam pernikahan. Hanya seks itu akan diberkati, sementara kalau kita belum diberkati dalam pernikahan, sudah melakukan hubungan seks, maka seks itu tidak diberkati Tuhan. Gitu deh. Moga-moga dengan ngerti seperti ini, kita jadi, hati kita jadi makin teguh untuk kita menunggu sampai waktunya sudah boleh. Oke. Luar biasa. Thank you, Ko Anas, buat waktunya. Thank you. Saya percaya teman-teman di semua yang masih bergabung nih, live dengan kami, dan nanti juga teman-teman yang baru bergabung nanti bisa lihat di IGTV kami. Jadi kesimpulan dan apa yang kita bahas pada hari ini tentang Witsan, tentang bagaimana kita memiliki jodoh dan bagaimana mempersiapkan pernikahan itu ada pada hari ini.
Dan saya percaya teman-teman pasti diberkati lewat apa yang kami bicarakan. Nah, terakhir kok kita boleh berdoa buat setiap rekan-rekan muda yang memang sedang bergumul dalam urusan pacaran mereka, ya, untuk mendapatkan jodoh yang tepat itu. Bahkan mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, ya, kita juga doain mereka supaya apalagi di tengah pandemik ini mereka tetap diberikan kekuatan dan hikmat sama Tuhan. Oke. Terlebih bagi yang sudah menikah kok, kita doain juga pasangan-pasangan yang sudah menikah. Silakan kok Anas. Ya, saya doa ya. Vanessa, terima Ya. kasih untuk talk show malam hari ini. Kami boleh membahas topik yang penting di dalam perjalanan kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami mendapatkan jodoh atau masuk dalam jenjang pernikahan, kami menghabiskan 2/3 hidup kami. Maka dari itu kami harus memilih pasangan jodoh yang betul-betul dewasa jiwani, dewasa rohani, dewasa fisik, finansial, berarti. Bantu kami yang single supaya kami memilih jodoh yang baik, bantu kami yang sudah berpasangan, yang akan menikah, Tuhan juga berkati kami, sudah menikah, sudah berkeluarga, Tuhan juga berkati kami. Biarlah dengan kami menikah, kami Oke, kok Anas. ya ya Oke, kok Anas. ya. Oke, tadi masih terputus dalam doanya. Nggak apa-apa kok. Thank you sekali lagi kami dari DPA DKI Oke. untuk jadi narasumber kami. Next nanti kesempatan kita ada waktu untuk bisa talk show lagi ya kok ya dengan tema-tema yang berbeda. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati Thank you pelayanan semua, kok, Bro keluarga Fani, kok. Ya, terima Randall, kasih. ya. Sampai ketemu lagi kok. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.